Rasulullah berkata kepada Sa'ad, "Tidaklah kamu menginfakkan sesuatu yang kamu maksudkan karena Allah semata melainkan kamu diberi pahala karenanya, termasuk yang kamu letakkan ke mulut istrimu." Sehubungan dengan firman Allah, Dia akan memberikan kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan-keutamaannya. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas dia berkata, "Barang siapa yang melakukan keburukan, maka dituliskan baginya 1 keburukan. Barang siapa yang melakukan kebaikan, maka dituliskan baginya 10 kebaikan. Jika ia disiksa di dunia karena 1 keburukan yang telah dilakukannya itu, maka tetap tersisa baginya 10 kebaikan tadi. Jika ia tidak disiksa di dunia karena keburukan itu, maka diambillah 1 dari 10 kebaikannya sehingga dia tinggal memiliki 9 kebaikan." Kemudian Ibnu Abbas berkata, "Binasalah orang yang lebih banyak satuannya, keburukan, daripada puluhannya, kebaikan." Firman Allah Ta'ala, "Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa siksa hari kiamat." Penggalan ini merupakan ancaman yang keras bagi orang yang berpaling dan mendustakan aneka perintah Allah Ta'ala. Azab itu pasti menimpanya. Kepada Allah lah kembalimu, pada hari kiamat, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yakni, Dia Maha Kuasa untuk memberikan kebaikan kepada para walinya dan menyiksa musuh-musuhnya, dan berkuasa untuk membangkitkan seluruh makhluk pada hari kiamat. Penggalan pertama merupakan targhib, artinya janji akan suatu imbalan yang bersifat memberikan maslahah, kenikmatan, dan menyenangkan sebagai ganjaran atas amal saleh manusia, dan penggalan kedua merupakan tarhib. Ingatlah, sesungguhnya mereka membalikan dadanya guna menyembunyikan diri darinya. Ingatlah, tatkala mereka menyelimuti dirinya dengan kain. Dia mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka tampakkan. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui apa yang terdapat dalam dada. Ayat 5. Ibnu Abbas berkata, mereka tidak suka bila kemaluannya mengarah ke langit dan ketika mereka bersetubuh. Maka Allah menurunkan ayat ini. Al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, ada sejumlah orang yang merasa malu berdua-duaan lalu mereka menghadap ke langit, merasa malu untuk menggauli istrinya lalu mereka menghadap ke langit. Maka diturunkanlah ayat di atas. Al-Bukhari dan yang lainnya meriwayatkan dari Ibnu Abbas, mereka menutupi kepalanya. Maksud ayat, mereka membalikkan dadanya jika mereka mengatakan sesuatu atau melakukannya. Mereka menduga bahwa perbuatannya itu dapat menyembunyikan sesuatu itu dari Allah. Kemudian Allah Ta'ala memberitahukan kepada mereka bahwa ketika mereka menyelimuti dirinya dengan kain tatkala mereka tidur di kegelapan malam, Dia mengetahui apa yang mereka sembunyikan, baik berupa perkataan maupun perbuatan, dan apa yang mereka tampakkan. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui apa yang terdapat dalam dada. Yakni, Dia mengetahui niat, rahasia, dan bisikan yang terdapat di dalam hati mereka. Alangkah tepatnya apa yang dikatakan oleh Zuhair bin Abi Sulma di dalam Al-Akatnya yang terkenal itu, kamu takkan dapat menyembunyikan isi hatimu dari Allah, bagaimanapun ia disembunyikan, Allah mengetahuinya. Siksa diakhirkan, lalu ditulis dan disimpan untuk dibuka di yaumil hisab. Atau siksa itu disegerakan, lalu pelakunya dibalas. Penyair jahili ini mengakui akan adanya pencipta pengetahuannya akan hal-hal kecil, hari akhir, pembalasan, dan penulisan segala amal di dalam catatan untuk dibuka pada hari kiamat. Dan tidak ada satu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Dia mengetahui kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semuanya itu terdapat di dalam kitab yang nyata, ayat 6. Allah Ta'ala memberitahukan bahwa Dialah yang menjamin rezeki makhluk, yaitu seluruh binatang yang melata di bumi, baik di darat maupun di laut serta di udara. Allah Ta'ala mengetahui di mana binatang itu berdiam dan di mana ia mati. Bahwa semua itu tertulis di dalam kitab yang ada di sisi Allah, kitab yang menerangkan semua itu.
Ayat ini seperti firman Allah Ta'ala, dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan. Tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi dan tiada sesuatu yang basah atau yang kering melainkan tertulis dalam kitab yang nyata. Surat Al-An'am, ayat 59. Dan Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Adalah, Arsy berada di atas air. Dia hendak menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan jika kamu berkata, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan sesudah mati, niscaya orang-orang yang kafir itu akan berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Ayat 7, dan sesungguhnya jika kami mengundurkan azab dari mereka sampai kepada suatu waktu yang ditentukan, niscaya mereka akan berkata, apakah yang menghalanginya? Ingatlah, di waktu azab itu datang kepada mereka tidaklah dapat dipalingkan dari mereka dan mereka diliputi oleh azab yang dahulunya mereka selalu memperolok-olokkannya. Ayat 8. Allah Ta'ala memberitahukan kekuasaannya atas segala sesuatu, bahwa Dia menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, bahwa sebelum itu, Arsy berada di atas air. Dalam Syahihain dikemukakan dari Nabi melalui berbagai redaksi, di antaranya, mereka berkata, kami datang kepadamu untuk menanyakan kepadamu ihwal permulaan perkara ini. Kaum penanya ialah sekelompok penduduk Yaman. Maka beliau bersabda, Allah ada dan tidak ada sesuatu pun sebelum Dia. Dalam riwayat lain dikatakan, selain Dia. Dalam riwayat lain dikatakan, bersama Dia. Adalah, Arsy berada di atas air. Dia menulis di dalam Az-Zikir segala sesuatu. Kemudian Dia menciptakan langit dan bumi. Qatadah menafsirkan ayat, adalah, Arsy berada di atas air. Allah memberitahukan kepadamu bagaimana Dia mengawali penciptaannya sebelum Dia menciptakan langit dan bumi. Ibnu Abbas berkata, Arsy dinamai Arsy karena ia tinggi. Sehubungan dengan firman Allah Ta'ala, dan Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Adalah, Arsy berada di atas air. Muhammad bin Ishaq menafsirkan, maka terjadilah sebagaimana Dia menyifati zatnya yang maha tinggi. Karena saat itu yang ada hanya air. Di atas air itulah terdapat Arsy. Di atas, Arsy adalah yang memiliki kemuliaan, keagungan, keperkasaan, kekuasaan, kerajaan, hilim, artinya menguasai jiwa dan tabiat dari gejolak amarah, ilmu, rahmat, nikmat, dan yang maha melakukan terhadap segala perkara yang Dia kehendaki. Firman Allah Ta'ala, Dia hendak menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Yakni, untuk menguji kamu. Dalam ayat itu tidak dikatakan, siapakah yang lebih banyak amalnya di antara kamu, namun, siapakah yang lebih baik amalnya. Suatu amal dikatakan baik, pertama-tama, jika ia ikhlas karena Allah. Kedua, jika amal itu sejalan dengan peraturan agama Rasulullah. Jika suatu amal tidak memiliki salah satu dari kedua syarat itu maka hapuslah amal itu. Firman Allah Ta'ala, dan jika kamu berkata, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan sesudah mati. Allah Ta'ala berfirman, hai Muhammad, jika kamu memberitahukan kepada kaum musyrikin itu bahwa Allah akan membangkitkan mereka setelah mati sebagaimana Dia menciptakan mereka pada pertama kalinya, padahal mereka mengetahui bahwa Allah Ta'ala adalah yang menciptakan langit dan bumi, sebagaimana Dia berfirman, dan apabila kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi, menaklukkan matahari dan bulan? Niscaya mereka menjawab, Allah. Dan walaupun begitu mengingkari Ba'ats, artinya hari kebangkitan, dan kembali pada hari kiamat padahal hari kebangkitan itu lebih mudah bagi Allah daripada penciptaan pada pertama kalinya, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, dan Dialah yang menciptakan makhluk pada pertama kalinya kemudian Dia mengulangi penciptaan itu,
dan pengulangan itu lebih mudah baginya. Dan firman Allah Ta'ala, dan sesungguhnya jika kami mengakhirkan dari mereka azab hingga beberapa waktu lamanya. Allah Ta'ala berfirman, dan jika kami mengakhirkan azab dan penyiksaan dari kaum musyrikin itu sampai waktu tertentu dan sampai masa yang terbatas, dan kamu mengancamkannya hingga masa yang telah ditetapkan. Niscaya orang-orang yang kafir itu akan berkata, dengan nada mendustakan dan meminta disegerakan, apa yang menghalangnya, yakni yang mengakhirkan azab ini dari kami. Hal itu karena mereka sudah terbiasa mendustakan. Maka tiada lagi jalan untuk mengelak dan menyelamatkan diri dari mereka. Kata, umat, di dalam Al-Quran dan Sunnah digunakan untuk berbagai makna. Umat berarti, rentang waktu, seperti yang terdapat dalam ayat ini, ayat 8, yang berbunyi, hingga waktu yang ditentukan. Umat berarti, imam yang diikuti. Firman Allah, sesungguhnya Ibrahim merupakan imam. Umat berarti, milah, berarti agama dan syariat, atau, din, berarti penyerahan diri dengan kepatuhan beribadah kepada Tuhan. Seperti dalam firman Allah Ta'ala, sesungguhnya kami mendapati nenek moyang kami memeluk agama. Umat juga berarti, sekelompok orang, seperti di dalam firman Allah Ta'ala, ketika Musa tiba di sumber air orang Madian, dia mendapati sekelompok manusia. Sedangkan, kata, umat, yang terdapat dalam firman Allah Ta'ala, dan setiap umat memiliki seorang Rasul, ialah orang-orang yang menerima seorang utusan Rasul, termasuk yang kafir maupun yang beriman. Ada pula, umat, yang berarti para pengikut, yaitu mereka yang membenarkan para Rasul seperti makna yang terdapat dalam firman Allah Ta'ala, kamu adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi manusia. Dalam Syahid dikatakan, maka aku berkata, umatku, umatku. Dan kata, umat, pun berarti kelompok atau golongan seperti makna yang terdapat dalam firman Allah Ta'ala, dan di antara kaum Musa terdapat sekelompok orang yang memberi petunjuk dengan kebenaran dan menggunakannya untuk menetapkan keadilan. Dan apabila kami merasakan kepada manusia suatu rahmat dari kami, kemudian ia kami cabut darinya, niscaya dia menjadi putus asa lagi tidak berterima kasih. Ayat 9. Dan jika kami merasakan kepadanya kebahagiaan sesudah bencana yang menimpanya, niscaya dia akan berkata, telah hilang bencana-bencana itu dari diriku. Sesungguhnya dia sangat gembira lagi bangga. Ayat 10. Kecuali orang-orang yang bersabar dan mengerjakan berbagai amal soleh, mereka itulah orang-orang yang beroleh ampunan dan pahala yang besar. Ayat 11. Allah Ta'ala memberitahukan sifat-sifat manusia yang tercela kecuali sebagian hamba Allah yang beriman yang dirahmati oleh Allah bahwa apabila dia ditimpa kesulitan setelah mendapat kenikmatan, maka dia berputus asa untuk mendapatkan kebaikan pada masa yang akan datang dan dia mengingkari nikmat terdahulu yang pernah dirasakannya, seolah-olah dia tidak melihat kebaikan. Demikian pula apabila dia ditimpa kenikmatan setelah kesengsaraan, niscaya dia akan berkata, telah hilang bencana-bencana itu dari diriku, tidak akan pernah menimpa lagi. Sesungguhnya dia sangat gembira lagi bangga, yakni angkuh dan membanggakan diri terhadap orang lain. Firman Allah Ta'ala, kecuali orang-orang yang bersabar, dalam menghadapi berbagai kesulitan, dan mengerjakan berbagai amal soleh, baik pada saat sempit maupun lapang, mereka itulah orang-orang yang beroleh ampunan, lantaran musibah yang telah menimpanya, dan pahala yang besar, lantaran apa yang telah mereka lakukan pada masa longgar. Penggalan ini seperti firman Allah Ta'ala, demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman, mengerjakan amal soleh, saling berpesan dengan kebenaran, dan saling berpesan dengan kesabaran. Maka boleh jadi kamu hendak meninggalkan sebagian dari apa yang diwahyukan kepadamu dan sempit karenanya dadamu karena khawatir mereka akan mengatakan, mengapa tidak diturunkan kepadanya perbendaharaan atau datang bersamanya seorang malaikat.
Sesungguhnya kamu hanyalah seorang pemberi peringatan dan Allah adalah pemelihara segala sesuatu. Ayat 12. Bahkan mereka mengatakan, Dia telah mengada-adakannya. Katakanlah, maka datangkanlah 10 surat yang dibuat-buat yang menyamainya dan panggillah orang-orang yang dapat kamu panggil selain Allah, jika kamu memang orang-orang yang benar. Ayat 13. Jika mereka yang kamu seru itu tidak menerima seruanmu itu, maka ketahuilah sesungguhnya ia diturunkan dengan ilmu Allah dan bahwasanya tidak ada Tuhan selain Dia, maka maukah kamu berserah diri? Ayat 14. Allah Ta'ala menghibur Rasul-Nya dari kesusahan yang ditimbulkan oleh kaum musyrikin lantaran mereka telah mengatakan ihwal Rasul seperti telah diutarakan di dalam firman Allah Ta'ala, dan mereka berkata, mengapa Rasul ini memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar? Mengapa tidak diturunkan kepadanya seorang malaikat agar malaikat itu memberi peringatan bersama-sama dengan dia? Atau mengapa tidak diturunkan kepadanya perbendaharaan atau dia memiliki kebun yang hasilnya dapat dimakan olehnya? Dan orang-orang yang zalim itu berkata, kamu sekalian tidak lain hanyalah mengikuti seorang laki-laki yang tersihir. Surat Al-Furqan, ayat 7 dan 8. Kemudian, Allah Ta'ala menyuruh Rasul-Nya dan membimbingnya agar tidak merasa susah dan sakit oleh ucapan mereka itu, serta tidak boleh berpaling dari memohon kepada Allah. Maka dia menyapanya, maka boleh jadi kamu hendak meninggalkan sebagian dari apa yang diwahyukan kepadamu dan sempit karenanya dadamu karena khawatir mereka akan mengatakan, yakni karena ucapan mereka itu. Sesungguhnya kamu hanyalah pemberi peringatan dan kamu pun memiliki suri teladan dari saudara-saudaramu, yaitu para rasul yang diutus sebelum kamu. Sesungguhnya mereka telah didustakan dan disakiti, namun mereka bersabar hingga datanglah kepada mereka pertolongan Allah Azza wa Jalla. Kemudian, Allah Ta'ala menjelaskan kemukjizatan Al-Quran. Bahwasannya tidak ada seorang pun yang dapat menampilkan ungkapan seperti Al-Quran, tidak 10 surat, dan tidak pula 1 surat karena firman Rob terlalu tinggi untuk dapat diserupai oleh perkataan makhluk, sebagaimana sifatnya pun tidak dapat disamai oleh sifat-sifat yang baru, makhluk, dan zatnya tidak dapat diserupai oleh perkara apapun. Maha tinggi dan maha suci Dia, tiada Tuhan melainkan Dia, dan tidak ada Rob selain Dia. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, jika mereka yang kamu seru itu tidak menerima seruanmu itu, dengan menandingi apa yang kamu serukan kepada mereka, maka ketahuilah sesungguhnya mereka itu tidak mampu melakukannya dan bahwa firman yang diturunkan dari sisi Allah itu mengandung pengetahuan, perintah, dan larangannya, dan bahwasanya tidak ada Tuhan selain Dia, maka maukah kamu berserah diri? Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Ayat 15. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Ayat 16. Mujahid berkata, bahwa ayat ini diturunkan sehubungan dengan kaum yang ria. Qatadah menafsirkan, barang siapa yang menjadikan dunia sebagai niat, cita-cita, dan tujuannya, maka Allah membalas dengan kebaikannya di dunia, kemudian dia kembali ke akhirat tanpa memperoleh balasan apapun. Adapun orang yang beriman maka dia memperoleh balasan di dunia dan memperoleh pahala di akhirat. Hal ini seperti firman Allah Ta'ala, barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat akan kami tambahkan keuntungan itu baginya dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia dan tidak ada baginya suatu bagian pun di akhirat. Surat Asy-Syu'ara, ayat 20. Apakah orang yang memiliki bukti yang nyata dari Tuhannya dan diikuti pula oleh saksi dari Allah serta sebelumnya itu telah ada kitab Musa yang menjadi pedoman dan rahmat? Mereka itu beriman kepadanya. Dan barang siapa di antara mereka dan sekutu-sekutunya yang kafir kepadanya, maka nerakalah tempat yang diancamkan baginya. Karena itu, janganlah kamu ragu-ragu terhadapnya.
Sesungguhnya itu benar-benar dari Tuhanmu, tetapi kebanyakan manusia tidak beriman. Ayat 17. Allah Ta'ala memberitahukan keadaan kaum mukminin yang berada dalam fitrah Allah Ta'ala. Fitrah itu berupa pengakuan manusia bahwa tidak ada Tuhan melainkan Dia. Sebagaimana Allah berfirman, maka hadapkanlah wajahmu kepada agama yang hanif, fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Surat Ar-Rum, ayat 30. Seorang mukmin tetap berada dalam fitrah ini, tidak mengubah dan tidak menggantinya. Firman Allah Ta'ala, apakah orang yang memiliki bukti yang nyata dari Tuhannya dan diikuti pula oleh saksi dari Allah, yakni dan datang kepadanya saksi dari Allah berupa aneka macam peraturan agama yang suci, menyempurnakan, dan mengagungkan serta diakhiri oleh peraturan agama Muhammad. Firman Allah Ta'ala, serta sebelumnya itu telah ada kitab Musa, yakni sebelum Al-Quran itu terdapat kitab Musa, yaitu Taurat. Demikianlah bahwa risalah Muhammad itu dipersaksikan oleh Taurat. Sesungguhnya barang siapa yang beriman kepada Taurat dengan sesungguhnya, maka keimanan itu akan membimbingnya untuk mengimani Al-Quran. Tidak diragukan lagi Taurat itu adalah seperti firman Allah, yang menjadi pedoman dan rahmat. Yakni, Allah Ta'ala menurunkan kepada umat itu, imam dan pedoman, untuk diikuti oleh mereka, serta merupakan rahmat dari sisi Allah yang diberikan kepada mereka. Oleh karena itu, Allah Ta'ala berfirman, mereka itu beriman kepadanya, yakni kepada kitab Musa yang di dalamnya terdapat berita mengenai kerasulan Muhammad. Kemudian, Allah mengancam orang yang mendustakan Al-Quran atau kepada salah satu bagiannya, dan barang siapa di antara mereka dan sekutu-sekutunya yang kafir kepadanya, maka nerakalah tempat yang diancamkan baginya. Yakni, barang siapa dari kalangan penduduk bumi yang kafir kepada Al-Quran, baik dia dari kalangan ahli kitab, kaum musyrikin, maupun kaum kafir serta golongan-golongan manusia lainnya dengan aneka macam warna kulit, postur, dan ras sedang dia menerima Al-Quran, maka tempatnya neraka. Hal ini seperti firman Allah Ta'ala, agar aku memperingatkan kamu dengannya dan orang yang menerima. Dan firman Allah Ta'ala, katakanlah, hai manusia, sesungguhnya aku adalah Rasul Allah bagi kamu semua. Sedangkan di dalam surat ini Allah berfirman, dan barang siapa di antara mereka dan kelompok-kelompoknya yang kafir kepadanya, maka nerakalah tempat yang diancamkan baginya. Dalam Sahih Muslim diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari bahwasanya Rasulullah bersabda, demi zat yang diriku berada dalam kekuasaannya, tidaklah seseorang di antara umat ini baik Yahudi maupun Nasrani yang mendengar seruanku kemudian dia tidak beriman kepadaku melainkan dia akan masuk neraka. Firman Allah Ta'ala, oleh karena itu, janganlah kamu ragu-ragu terhadapnya. Sesungguhnya itu benar-benar dari Tuhanmu, yakni Al-Quran itu merupakan kebenaran dari Tuhan yang tiada mengandung keraguan. Tetapi kebanyakan manusia tidak beriman, adalah seperti firman Allah Ta'ala, jika kamu menaati kebanyakan manusia di muka bumi, maka mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Dan firman Allah Ta'ala, dan sesungguhnya iblis telah dapat membuktikan kebenaran sangkaannya terhadap mereka lalu mereka mengikutinya, kecuali sebagian orang yang beriman, surat Saba, ayat 20. Dan, siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan dusta terhadap Allah? Mereka itu akan dihadapkan kepada Tuhan mereka. Para saksi akan berkata, orang-orang itulah yang telah berdusta terhadap Tuhannya. Ingatlah, laknat Allah atas orang-orang yang zalim, ayat 18. Orang-orang yang menghalang-halangi dari jalan Allah dan mereka menghendakinya bengkok. Mereka adalah orang-orang yang kafir terhadap akhirat, ayat 19. Orang-orang itu tidak mampu menghalang-halangi di bumi dan sekali-kali mereka tidak memiliki para penolong selain Allah. Azab itu akan dilipat gandakan bagi mereka. Mereka senantiasa tidak dapat mendengar dan mereka senantiasa tidak dapat melihat, ayat 20.
Mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri dan lenyaplah dari mereka apa yang selalu mereka ada-adakan. Ayat 21. Pasti mereka itu di akhirat menjadi orang-orang yang paling merugi. Ayat 22. Allah Ta'ala menjelaskan keadaan orang-orang yang mengada-adakan dusta terhadapnya dan menyingkapkan rahasia mereka di akhirat di depan para pemuka makhluk yang terdiri atas malaikat, para rasul, para nabi, manusia, dan jin. Hal ini seperti diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Sofwan bin Muris, dia berkata, aku memegang tangan Ibnu Umar. Tiba-tiba seseorang menghadangnya. Dia berkata, apa yang kamu dengar dari Rasulullah mengenai pembicaraan rahasia pada hari kiamat? Ibnu Umar menjawab, aku mendengar beliau bersabda, Allah Azza wa Jalla, Allah yang maha mulia dan maha besar, mendekatkan seorang mukmin. Kemudian dia melindungi dan menutupi aibnya dari manusia serta membuatnya mengakui dosa-dosanya. Allah berfirman kepadanya, apakah kamu mengakui dosaanmu? Apakah mengakui dosaanmu? Apakah kamu mengakui dosaanmu? Apabila dia telah mengakui dosa-dosanya dan memandang dirinya telah binasa, maka Allah berfirman, sungguh aku telah menutupi dosa itu bagimu di dunia dan kini aku mengampuninya. Kemudian Allah memberikan kitab amal kebaikannya. Adapun terhadap kaum kafir dan kaum munafik, maka Allah berfirman, maka para saksi akan berkata, orang-orang itulah yang telah berdusta terhadap Tuhannya. Ingatlah, laknat Allah atas orang-orang yang zalim, hadis Bukhari dan Muslim. Hadis ini pun dikemukakan oleh Bukhari dan Muslim dalam Syahihain dari hadis Qatadah. Adapun firman Allah Ta'ala, orang-orang yang menghalang-halangi dari jalan Allah dan mereka menghendakinya bengkok, yakni mengusir manusia agar tidak mengikuti kebenaran, tidak menempuh jalan hidayah yang mengantarkan kepada Allah Ta'ala, menjauhkan mereka dari surga, dan merambahkan mereka pada jalan yang tidak lurus. Mereka adalah orang-orang yang kafir terhadap akhirat, yakni mendustakan kejadiannya, orang-orang itu tidak mampu melumpuhkan di bumi dan sekali-kali mereka tidak memiliki para penolong selain Allah, justru mereka berada dalam keperkasaan dan kekuasaan Allah. Dia Maha Kuasa untuk menyiksa mereka di alam dunia, sebelum di akhirat. Tetapi, Allah mengakhirkan mereka kepada suatu hari. Pada hari itu mata terbelalak. Dalam Syahihain dikatakan, Allah memberikan tangguh kepada orang zalim hingga apabila dia menindaknya, maka mereka tidak dapat mengelak lagi, hadis Bukhari dan Muslim. Azab itu akan dilipat gandakan bagi mereka, adalah seperti firman Allah Ta'ala, kami menambah mereka dengan azab atas azab yang sudah ada. Maka mereka diazab karena suatu perintah yang mereka tinggalkan atau larangan yang mereka kerjakan. Oleh karena itu, pendapat yang paling sahih mengatakan bahwa mereka ditaklif dengan cabang-cabang peraturan agama. Firman Allah Ta'ala, mereka senantiasa tidak dapat mendengar dan mereka senantiasa tidak dapat melihat. Yakni, mereka tidak dapat memanfaatkan pendengaran dan penglihatan yang telah dianugerahkan Allah kepada mereka. Maka mereka menjadi tuli dari menyimak kebenaran dan buta dari mengikutinya. Penggalan ini seperti firman Allah Ta'ala, mereka memiliki hati, namun tidak mereka gunakan untuk memahami, mereka memiliki mata, namun tidak mereka gunakan untuk melihat dan mereka memiliki telinga, namun tidak digunakan untuk mendengar. Firman Allah Ta'ala, mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri dan lenyaplah dari mereka apa yang selalu mereka ada-adakan, yakni mereka telah merugikan dirinya sendiri karena mereka telah memasukkan dirinya itu ke dalam neraka hamiyah. Azab bagi mereka tidak dihentikan walau sekejap saja. Apa yang mereka sembah selain Allah berupa berhala dan patung berlepas diri dari mereka. Sembahan itu tidak bermanfaat sedikit pun bagi mereka, bahkan memberikan mudarat yang besar. Oleh karena itu, Allah Ta'ala berfirman, pasti mereka itu di akhirat menjadi orang-orang yang paling merugi. Yakni, tidak diragukan lagi bahwa barang siapa yang mengganti kebaikan dengan keburukan, keimanan dengan kekafiran,
surga dengan neraka, dan kedekatan dengan Ar-Rahman serta memandang nama-nama Allah diganti dengan siksa dan kemurkaannya, maka dialah orang yang paling merugi tempat kembalinya pada hari kiamat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan berbagai amal soleh, dan merendahkan diri kepada Tuhan mereka, mereka itulah para penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Ayat 23. Perumpamaan kedua kelompok itu seperti orang buta dan tuli dengan orang yang dapat melihat dan mendengar. Adakah kedua golongan itu sama keadaannya? Maka tidakkah kamu mengambil pelajaran? Ayat 24. Setelah Allah Ta'ala menceritakan keadaan kaum yang celaka, maka Dia mulai menceritakan kaum yang bahagia, yaitu orang-orang yang beriman, mengerjakan berbagai amal soleh, dan meninggalkan berbagai kemungkaran. Karena perbuatan itulah, maka mereka mewarisi surga-surga yang memiliki kamar-kamar yang tinggi serta memperoleh segala kenikmatan abadi yang terdapat di dalamnya dan dapat melihat pencipta langit dan bumi. Kemudian Allah Ta'ala memberikan perumpamaan antara kaum kafir dan kaum mukminin. Maka Dia berfirman, perumpamaan dua kelompok itu, yakni perumpamaan kelompok yang celaka adalah seperti orang buta dan tuli, sedangkan orang bahagia seperti orang yang dapat melihat dan mendengar. Orang kafir itu tidak melihat wajah Al-Haq dan tidak dapat mendengar firman-Nya sehingga dia tidak mengambil manfaat dari firman itu. Adapun orang mukmin, maka dia pandai, cerdik, dan dapat melihat kebenaran serta mendengar alasan-alasan sehingga dia tidak dapat diganggu oleh kebatilan. Apakah sama antara kelompok yang ini dan yang itu? Maka tidakkah kamu mengambil pelajaran, yakni apakah kamu tidak mengambil pelajaran lalu membedakan antara kelompok ini dan kelompok itu? Penggalan ini seperti firman Allah Ta'ala, tidaklah sama para penghuni neraka dan penghuni surga. Penghuni surga adalah orang-orang yang memperoleh keuntungan. Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang nyata bagimu, ayat 25, agar kamu tidak menyembah selain Allah. Sesungguhnya aku mengkhawatirkanmu akan ditimpa azab pada hari yang sangat menyedihkan, ayat 26. Maka berkatalah golongan orang-orang kafir di antara kaumnya, kami tidak melihatmu melainkan sebagai manusia seperti kami. Dan kami tidak melihat orang-orang yang mengikutimu melainkan orang-orang yang hina dina di antara kami dan cepat percaya. Dan kami tidak melihatmu memiliki suatu kelebihan atas kami, bahkan kami yakin bahwa kamu adalah orang-orang yang dusta. Ayat 27. Allah Ta'ala menceritakan tentang Nuh. Dia merupakan Rasul pertama yang diutus oleh Allah kepada penduduk bumi yang musyrik, para penyembah berhala. Sesungguhnya dia berkata kepada kaumnya, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang nyata bagimu, yakni yang menerangkan peringatan bagimu terhadap siksa Allah jika kamu menyembah selainnya. Oleh karena itu, Allah berfirman sambil menceritakan Nuh, janganlah kamu menyembah kecuali kepada Allah. Firman Allah, sesungguhnya aku mengkhawatirkanmu akan ditimpa azab pada hari yang sangat menyedihkan, jika kamu bercokol dalam kekafiranmu. Maka berkatalah golongan orang-orang kafir di antara kaumnya. Yang dimaksud dengan al-mala ialah para pemuka dan pembesar kaum kafir dari kaum Nuh. Kami tidak melihatmu melainkan sebagai manusia seperti kami. Seolah-olah mereka menduga bahwa tidak selayaknya seorang Rasul itu berupa manusia. Mengapa dia yang menerima wahyu, bukan kami? Dan kami tidak melihat orang-orang yang mengikutimu melainkan orang-orang yang hina dina di antara kami dan cepat percaya, yakni orang-orang yang paling hina di antara kami seperti tukang gigi, tukang kebun, dan semacamnya. Tiada yang mengikutimu dari kalangan orang terpandang. Kemudian orang yang mengikuti kamu pun adalah tanpa pikir dan pandangan, namun semata-mata apa yang kamu serukan kepada mereka, maka mereka tanggapi lalu mengikutimu. Dan kami tidak melihatmu memiliki suatu kelebihan atas kami, yaitu kelebihan dalam hal postur tubuh, perilaku, dan kekayaan. Bahkan kami yakin bahwa kamu adalah orang-orang yang dusta,
dalam menyerukan kebaikan, kemaslahatan, penghambaan, dan kebahagiaan di akhirat. Ucapan mereka ini menunjukkan kebodohan, kepicikan, dan minimnya penalaan mereka. Bukanlah suatu hal yang memalukan bagi kebenaran jika yang mengikutinya itu adalah orang-orang hina. Karena kebenaran itu sendiri tetap sahih walaupun ia diikuti baik oleh orang terkemuka maupun orang hina karena sesungguhnya orang-orang yang mengikuti kebenaran itu pada hakikatnya adalah mulia, walaupun lahiriah mereka miskin. Sebaliknya, orang-orang yang menolak kebenaran adalah orang yang hina walaupun lahiriahnya kaya. Kemudian, kenyataan yang dominan ialah bahwa para pengikut kebenaran itu ialah kaum du'afa, sedangkan para pembesar dan pemuka ialah sebagai penentangnya. Hal ini senada dengan firman Allah, dan demikianlah, kami tidak mengutus sebelum kamu seorang pemberi peringatan pun dalam suatu negeri melainkan orang-orang yang hidup mewah di negeri itu berkata, sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami menganut suatu agama dan sesungguhnya kami adalah pengikut jejak-jejak mereka. Surat Az-Zukhruf, ayat 23. Ucapan mereka, cepat percaya, tidaklah menodai dan mencela kebenaran karena apabila kebenaran itu sudah jelas maka tiada jalan lain bagi penalaran dan pandangan kecuali menerimanya, bahkan merupakan keharusan untuk mengikutinya. Kondisi ini sebenarnya bagi orang yang berhati bersih dan berakal cerdas, namun dia tidak memikirkannya kecuali karena kedunguan dan kepicikannya. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa Rasulullah bersabda, tidaklah aku menyeru seseorang ke dalam Islam melainkan memiliki kendala kecuali Abu Bakar yang tidak ragu dan tidak terhalang. Yakni tidak suka membolak-balik persoalan dan meneliti asal-usulnya sebab Abu Bakar melihat apa yang disampaikan Nabi sebagai perkara yang sangat jelas, lalu dia menerimanya tanpa pikir. Firman Allah Ta'ala, dan kami tidak melihatmu memiliki suatu kelebihan atas kami, karena mereka tidak melihat kelebihan ini sebab mereka buta terhadap kebenaran, bahkan mereka berada dalam keraguan dan terombang-ambing dalam gelapnya kebodohan. Mereka adalah orang durhaka dan pendusta, bukan ahli kebenaran. Mereka adalah orang-orang yang sangat merugi, bukan orang jujur. Dia berkata, hai kaumku, bagaimana pandanganmu jika aku memiliki bukti yang nyata dari Tuhanku dan aku diberi rahmat dari sisinya, tetapi rahmat itu disamarkan bagimu? Apakah kami akan memaksamu untuk menerimanya padahal kamu tidak menyukainya? Ayat 28. Dia berkata, hai kaumku, aku tidak meminta harta benda kepadamu atas seruanku. Upahku hanya dari Allah dan aku sekali-kali tidak akan mengusir orang-orang yang beriman. Sesungguhnya mereka akan bertemu dengan Tuhannya, akan tetapi aku memandangmu sebagai kaum yang tidak mengetahui. Ayat 29. Dia berkata, hai kaumku, siapakah yang akan menolongku dari azab Allah jika aku mengusir mereka? Maka tidakkah kamu mengambil pelajaran? Ayat 30. Allah Ta'ala memberitahukan tanggapan Nuh terhadap kaumnya yang mengatakan hal di atas. Tanggapan itu ialah, hai kaumku, bagaimana pandanganmu jika aku memiliki bukti yang nyata dari Tuhanku, yakni berada dalam keyakinan, perintah yang jelas, dan kenabian yang benar dari sisi Allah, tetapi rahmat itu disamarkan bagimu, yakni disembunyikan atasmu sehingga kamu tidak memperoleh petunjuk terhadapnya, bahkan kamu cepat-cepat mendustakannya. Apakah kami akan memaksamu untuk menerimanya, yakni kami mendesakmu untuk menerimanya sedang kamu tidak menyukainya? Hai kaumku, aku tidak meminta harta benda kepadamu atas seruanku, yakni upah yang kuambil darimu. Sesungguhnya aku hanya mengharapkan pahala dari sisi Allah Azza wa Jalla. Seolah-olah kaum Nuh yang kafir meminta agar dia mengusir kaum mukminin dari sisinya agar mereka dapat duduk di sampingnya dalam kedudukan yang khusus. Maka Nuh berkata, dan aku sekali-kali tidak akan mengusir orang-orang yang beriman, sebagaimana permintaan itu pun disampaikan oleh orang-orang semacam kaummu terhadap Nabi Muhammad. Allah Ta'ala berfirman, dan janganlah kamu mengusir orang-orang yang berdoa kepada Tuhannya pagi dan petang.
Dan aku tidak mengatakan kepadamu, aku mempunyai gudang-gudang rezeki dan kekayaan dari Allah. Aku tidak mengetahui yang gaib, dan aku tidak mengatakan bahwa sesungguhnya aku adalah malaikat serta aku pun tidak mengatakan kepada orang-orang yang dipandang hina oleh penglihatanmu, sekali-kali Allah tidak akan mendatangkan kebaikan kepada mereka. Allah lebih mengetahui apa yang ada pada diri mereka. Sesungguhnya aku, jika demikian, benar-benar termasuk orang-orang yang zalim. Ayat 31. Allah Ta'ala memberitahukan kepada mereka bahwa Nuh merupakan Rasul dari sisi Allah Ta'ala. Dia mengajak mereka untuk menyembah Allah yang Esa, tanpa sekutu baginya, dan tidak meminta upah kepada mereka. Nuh mengajak orang yang ditemuinya baik terpandang maupun hina. Barang siapa yang menyambut seruannya, maka dia selamat. Nuh pun menyatakan bahwa dia tidak memiliki gudang-gudang perbendaharaan dari Allah, tidak mengetahui kegaiban kecuali yang diperlihatkan Allah kepadanya. Dia bukan malaikat, namun merupakan manusia yang diutus. Nuh tidak mengatakan kepada orang yang mereka hinakan bahwa orang hina itu tidak memiliki pahala atas amalnya. Allah lebih mengetahui apa yang ada pada diri mereka. Jika batiniah mereka beriman sedang lahiriahnya seperti itu, maka bagi mereka balasan yang baik. Jika Nuh memutuskan bahwa orang yang beriman itu buruk padahal dia telah beriman, niscaya dia merupakan orang zalim dan berarti mengatakan apa yang tidak diketahuinya. Mereka berkata, "Hai Nuh, sesungguhnya kamu telah berbantah dengan kami dan kamu telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami, maka datangkanlah kepada kami azab yang kamu ancamkan jika kamu termasuk orang-orang yang benar." Ayat 32. Nuh menjawab, "Hanyalah Allah yang akan mendatangkan azab itu kepadamu jika Dia menghendaki dan kamu sekali-kali tidak dapat melepaskan diri." Ayat 33. Dan tidaklah bermanfaat kepadamu nasihatku jika aku hendak menasihatimu sekiranya Allah hendak menyesatkan kamu. Dia adalah Tuhanmu dan kepadanyalah kamu dikembalikan. Ayat 34. Allah Ta'ala memberitahukan ihwal kaum Nuh yang meminta disegerakan atas nikmat, azab, dan kemurkaan Allah. Malahan mereka itu berkata, dia cuma membuat-buat nasihat saja. Katakanlah, jika aku membuat-buat nasihat itu maka hanya akulah yang memikul dosaku, dan aku berlepas diri dari dosa yang kamu perbuat. Ayat 35. Ayat ini merupakan keterangan oposisi di antara kisah yang sekaligus untuk menguatkan dan memantapkan kisah itu. Allah Ta'ala berfirman kepada Muhammad, apakah kaum kafir itu mengatakan bahwa Al-Quran ini telah diada-adakan dan dibuah-buat seolah-olah dari sisinya? Katakanlah, jika aku mengada-adakannya maka hanya akulah yang memikul dosaku, yang melakukan perbuatan jahat atas diriku sendiri. Dan aku berlepas diri dari dosa yang kamu perbuat. Aku berlepas diri dari perbuatan jahat dan mengada-ada atas namaku yang kalian lakukan itu. Maksudnya, Al-Quran itu bukanlah dibuat-buat dan diada-adakan olehku, sebab aku mengetahui siksa Allah itu sangat hebat bagi orang yang berdusta mengatasnamakan Dia. Dan, diwahyukan kepada Nuh bahwasanya sekali-kali tidak akan beriman di antara kaummu, kecuali orang yang telah beriman saja. Karena itu, janganlah kamu bersedih hati terhadap apa yang selalu mereka kerjakan. Ayat 36. Dan, buatlah bahtera itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami, dan janganlah kamu bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim itu. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Ayat 37. Dan mulailah Nuh membuat bahtera. Dan setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewati Nuh, mereka mengejeknya. Berkatalah Nuh, jika kamu mengejek kami maka sesungguhnya kami pun mengejekmu sebagaimana kamu sekalian mengejek. Ayat 38. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa oleh azab yang menghinakannya dan yang akan ditimpa azab yang kekal. Ayat 39. Allah Ta'ala memberitahukan bahwa kaum Nuh menginginkan siksa Allah segera ditimpakan atas mereka. Allah Ta'ala menurunkan wahyu kepadanya,
Lalu Nuh mendoakan buruk kepada mereka sebagaimana dikemukakan Allah, "Ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi." Surat Nuh, ayat 26. Setelah itu, Allah menurunkan wahyu, bahwasanya sekali-kali tidak akan beriman di antara kaummu, kecuali orang yang telah beriman saja. Karena itu, janganlah persoalan mereka membuatmu berduka dan bersedih hati. Dan buatlah bahtera itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami, mengenai cara membuatnya, dan janganlah kamu bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim itu. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Yakni, janganlah kamu mengatakan bahwa aku harus membinasakan orang-orang kafir karena sesungguhnya mereka pasti dibinasakan. Nuh pun membuat bahtera. Setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewati Nuh, mereka mengejeknya. Ketika Nuh membuat bahtera, lewatlah para pemuka kaumnya. Mereka mengejek Nuh dengan mengatakan, "Kamu membuat perahu di darat. Bagaimana mungkin ia dapat berlayar?" Berkatalah Nuh, "Jika kamu mengejek kami maka sesungguhnya kami pun mengejekmu sebagaimana kamu sekalian mengejek. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa oleh azab yang menghinakannya dan yang akan ditimpa azab yang kekal." Ayat ini merupakan ancaman yang keras dan intimidasi yang kuat dengan azab yang menghinakan di dunia. Sementara itu azab yang abadi, terus-menerus, dan lestari pun akan menimpa mereka di akhirat. Inilah balasan bagi kaum yang kafir, berdusta, dan menghina. Hingga apabila perintah kami datang dan dapur telah memancarkan air, kami berfirman, "Muatkanlah ke dalam bahtera itu dari masing-masing binatang sepasang dan keluargamu kecuali orang yang telah terdahulu ketetapan terhadapnya dan muatkan pula orang-orang yang beriman." Dan tidak beriman bersama dengan Nuh itu kecuali sedikit. Ayat 40. Firman Allah Ta'ala, "Hingga apabila perintah kami datang," yakni perintah Allah datang berupa hujan yang terus-menerus, lebat, tiada henti, dan mata air pun memancar dari bumi. Penggalan ini senada dengan firman Allah Ta'ala, "Maka kami bukakan pintu-pintu langit dengan menurunkan air hujan yang tercurah. Dan kami jadikan bumi memancarkan mata air, maka bertemulah air-air itu untuk satu urusan yang sungguh telah ditetapkan." Surat Al-Qamar, ayat 11 dan 12. Firman Allah Ta'ala, "Dan dapur telah memancarkan air dari dalam tanah." Pada saat itulah Allah menyuruh Nuh agar dia membawa serta dalam bahtera setiap jenis makhluk sepasang, baik yang bernyawa maupun tidak seperti tumbuh-tumbuhan, jantan dan betina. Firman Allah, "Kecuali orang yang telah terdahulu ketetapan terhadapnya, yakni muatkan pula keluargamu dalam bahtera, yaitu famili dan kerabat Nuh, kecuali orang yang telah ditetapkan akan ditenggelamkan, yaitu orang yang tidak beriman kepada Allah. Di antaranya ialah anak Nuh yang bernama Yam. Dia melarikan diri sendirian. Dan istri Nuh yang kafir kepada Allah dan Rasul-Nya." Firman Allah Ta'ala, "Dan muatkan pula orang-orang yang beriman di antara kaummu." Dan tidak beriman bersama dengan Nuh itu kecuali sedikit, yakni jarang dan minim, padahal Nuh sangat lama tinggal di tengah-tengah mereka, yaitu 950 tahun. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, kaum Nuh yang beriman berjumlah 80 orang, termasuk istri-istri mereka. Pendapat lain menegaskan bahwa yang beriman hanya Nuh dan ketiga anaknya, yaitu Sem, Ham, dan Yafits. Sedangkan, 4 wanita adalah istri-istri mereka dan istri Yam. Wallahu alam. Dan Nuh berkata, "Naiklah kamu sekalian ke dalamnya dengan menyebut nama Allah di waktu berlayar dan berlabuhnya. Sesungguhnya Tuhanku benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Ayat 41. Dan, bahtera itu berlayar membawa mereka dalam gelombang laksana gunung. Dan, Nuh memanggil anaknya, sedang anak itu berada di tempat yang jauh terpencil, "Hai anakku, naiklah bersama kami dan janganlah kamu berada bersama-sama orang-orang yang kafir." Ayat 42. Anaknya menjawab,
aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat memeliharaku dari air bah. Nuh berkata, tidak ada yang melindungi hari ini dari azab Allah selain Allah yang Maha Penyayang. Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya, maka jadilah anak itu termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Ayat 43. Allah Ta'ala menerangkan bahwa Nuh berkata kepada orang yang diperintahkan Allah supaya dibawa dalam bahtera bersamanya, naiklah kamu sekalian ke dalamnya dengan menyebut nama Allah di waktu berlayar dan berlabuhnya. Yakni, dengan nama Allah lah bahtera ini berlayar di permukaan air, dan dengan nama Allah pula pelayarannya berakhir. Ayat ini sejalan dengan firman Allah, apabila kamu dan orang-orang yang bersamamu telah berada di atas bahtera itu, maka ucapkanlah, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang yang zalim. Dan berdoalah, ya Tuhanku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkati, dan Engkau adalah sebaik-baik yang memberi tempat. Surat Al-Mu'minun, ayat 28 dan 29.